8.1 jika dua garis sejajar, maka garis-garis itu terletak tepat pada satu bidang. Diketahui I bersejajar dengan K. Buktikan tepat ada satu bidang yang memuat I dan K. Nah, kita sudah mempunyai gambarnya seperti ini. Lalu buktinya I bersejajar dengan K itu diketahui yang tadi sudah ditentukan. Lalu P titik pada garis K diambil titik sembarang. Jadi kita buat titik misalnya di sini. Ini titik P. Lalu yang ketiga, P tidak terletak pada garis I, yaitu berjauhan. Karena I bersejajar dengan K, maka I dan K tidak berpotongan atau definisi garis sejajar. Lalu melalui garis I dan titik P di luar I dapat dibuat tepat satu bidang sebut A. Itu berdasarkan teorema 2.3 melalui satu garis dan satu titik di luar garis itu terdapat tepat satu bidang. Lalu bidang A memuat garis I berdasarkan definisi bidang karena A dibuat melalui garis I tepat di sini. Lalu P berhimpunan dengan A itu berdasarkan definisi bidang atau karena A dibuat melalui titik P di sini. Lalu karena P berhimpunan dengan K dengan P berhimpunan dengan A itu, maka garis K berhimpunan dengan A, atau jika dua titik pada suatu bidang, maka garis itu terletak pada bidang tersebut. Nah, yang ke-8 itu, jadi bidang A memuat garis I dan garis K. Dari langkah ke-5 dan langkah ke-7. Lalu yang ke-9, tidak ada bidang lain yang memuat garis I dan K atau ketunggalan bidang pada langkah ke-4. Yang 10, tepat ada satu bidang yang memuat garis I dan K berdasarkan dari langkah ke-8 dan 9. Lanjut ke teorema 8.2. Jika dua garis sebidang dan keduanya tegak lurus pada garis yang sama, maka garis-garis itu sejajar. Nah, diketahui I tegak lurus dengan N, K tegak lurus dengan N, I dan K sebidang. Buktikan I bersejajar dengan K. Kita mempunyai garis sejajar I dan K di sini. Lalu kita memiliki garis I tegak lurus dengan N. Nah, K tegak lurus dengan N ini juga di sini. I itu sebidang. Lalu buktikan dengan I bersejajar dengan K. Bukti, andaikan I dan K berpotongan. Pengandaian bukti tak langsung atau kontraposisi. Yang kedua, AP tegak lurus terhadap garis N akibat dari langkah 1 karena I berpotongan dengan K dan melalui A atau dari diketahui tadi. Ini. Lalu yang ketiga, BP tegak lurus terhadap garis N akibat dari langkah 1 karena K berpotongan dengan I dan melalui titik P atau dari yang kita ketahui tadi. Nah, nomor 4, terdapat dua garis berbeda atau AP dan BP itu yang melalui titik P dan tegak lurus N. Jadi hasil dari langkah dari nomor 2 dan 3. Yang kelima, pernyataan 4 kontradiksi dengan teorema ketunggalan. Kita menggunakan teorema melalui titik di luar garis hanya ada satu garis tegak lurus terhadap garis tersebut, atau teorema ketunggalan garis tegak lurus. Lalu yang keenam, pengandaian pada langkah 1 salah. Kenapa? Karena berdasarkan kontradiksi logis itu tidak sesuai dengan yang diketahui tadi. Lalu yang nomor 7 itu, oleh karena itu I dan K tidak berpotongan. Konsekuensi dari penolakan pengandaian. Yang ke-8, I bersejajar dengan K itu berdasarkan definisi garis-garis sebidang yang tidak berpotongan. Lanjut ke teorema 8.3. Jika garis dan P di luar K, maka ada paling sedikit satu garis melalui P sejajar K. Diketahui garis K titik P di luar garis K. Buktikan ada garis I melalui titik P sedemikian hingga I bersejajar dengan K. Ini garisnya. Lalu kita bukti yang pertama, buat garis N yang melalui titik P dan titik tegak lurus terhadap garis K, atau N tegak lurus dengan K. Ini saya
atau teorema melalui titik di luar garis hanya ada satu garis yang tegak lurus tersebut. Yang kedua, misalkan N memotong garis K di suatu titik, atau definisi garis yang tegak lurus pasti berpotongan. 3. Buat garis I yang melalui titik P dan T lurus terhadap garis N, atau I tegak lurus dengan N dalam bidang yang sama. Jadi teorema yang dipakai itu melalui titik pada sebuah garis ada tepat satu garis yang tegak lurus terhadap garis tersebut. Yang keempat, garis K bertegak lurus dengan N dan garis I tegak lurus dengan N itu berdasarkan pada langkah 1 dan 3. Yang kelima itu garis I bersejajar dengan K menurut teorema jika dua garis sebidang keduanya tegak lurus pada garis yang sama itu menggunakan transversal, maka kedua garis tersebut itu sejajar. Lanjut ke teorema 8.4. Jika dua garis dipotong oleh sebuah garis transversal dan sepasang sudut dalam berseberangan adalah kongruen, maka pasangan sudut dalam berseberangan yang lain juga kongruen. Teorema ini dapat dibuktikan dengan menggunakan postulat suplemen. Nah, jadi diketahui garis I dan K itu transversal T lebih kecil daripada 1 berkongruen dengan lebih kecil daripada 4. Buktikan dengan kurang lebih kecil daripada 2 berkongruen dengan lebih kecil daripada 3. Ini kita membuat bukti menggunakan gambar. Ini gambarnya. Lalu buktinya itu ada kurang dari 1 berkongruen kurang dari 4. Diketahui. Lalu yang kedua itu kurang dari 1 dan kurang dari 2 pasangan linear. Kurang dari 3 dan kurang dari 4 pasangan linear juga. Jadi yang memakai definisi pasangan linear. Yang ketiga, kurang dari 1 suplemen kurang dari 2. Kurang dari 3 suplemen kurang dari 4 itu menggunakan postulat pasangan linear. Yang keempat, kurang dari 2 kongruen dengan kurang dari 3 itu bersuplemen sudut-sudut kongruen. Lanjut, teorema 8.5. Jika dua garis dipotong suatu transversal dan jika sepotong sudut dalam berseberangan kongruen, maka dua garis tersebut sejajar. Diketahui garis A adalah transversal garis B dan C itu membentuk sepasang sudut berseberangan kongruen. Buktikan dengan B sejajar dengan C. B itu bersejajar dengan C, ini garisnya. Lalu buktikan B bersejajar dengan C. Oke. Bukti kurang dari SPQ berkongruen kurang dari PQR. SPQ itu berkongruen dengan garis PQR. Alasannya karena diberikan atau sepasang sudut dalam berseberangan itu kongruen. Lalu untuk B bersejajar dengan C itu tujuan pembuktiannya. Andaikan B bersejajar dengan C, maka B dan C berpotongan di suatu titik R. Andaian kontradiksi. Titik S terletak pada garis B di pihak yang berlainan dengan L dari garis A. Itu menggunakan kontradiksi titik tambahan. Yang tiga itu kurang dari SPQ adalah sudut eksterior dari delta PQR, itu definisi dari sudut eksterior. Yang keempat, kurang dari PQR adalah sudut interior jauh yang bersesuaian. Definisi sudut interior jauh definisi sudut interior yang jauh. Yang kelima, M kurang dari SPQ bertolak belakang, maka nih M sudut SPQ lebih besar daripada sudut PQR. Itu membuktikan teorema sudut eksterior. Sudut SPQ sama dengan sudut PQR, itu menggunakan definisi sudut kongruen. Yang tujuh, terjadi kontradiksi antara langkah 5 dan langkah 6. Itu andaian pada langkah 1 itu salah, sehingga P bersejajar dengan C itu menggunakan metode bukti kontradiksi. Lanjut, teorema 8.6. Jika garis dipotong transversal dan jika sepasang sudut-sudut sehadap
kongruen, maka 3 pasang sudut sehadap yang lain adalah kongruen. Kita memiliki gambarnya seperti ini. Diketahui misal ada gambar di atas sudut 2 berkongruen dengan sudut 6. Buktikan sudut 4 kongruen sudut 8, sudut 1 berkongruen sudut 5, lalu sudut 3 berkongruen sudut 7. Pernyataannya itu sudut 2 berkongruen sudut 6, itu yang kita ketahui tadi. Sudut 3 bersuplemen dengan sudut 2, sudut 7 suplemen sudut 6, itu menggunakan postulat suplemen. Sudut 3 berkongruen sudut 7, kongruensi pada suplemen sudut. Lalu sudut 1 suplemen sudut 2, postulat suplemen. Sudut 5 suplemen sudut 6, itu menggunakan postulat suplemen tadi. Sudut 1 berkongruen sudut 5, itu menggunakan kongruensi pada suplemen sudut. Sudut 4 suplemen sudut 1, sudut 8 bersuplemen dengan sudut 5, itu menggunakan postulat suplemen. Sudut 4 berkongruen sudut 8, kongruensi pada suplemen sudut. Teorema 8.7, jika dua garis dipotong oleh suatu transversal sepasang sudut-sudut sehadap kongruen, maka garis-garis tersebut adalah sejajar. Diketahui sudut 2 kongruen dengan sudut 6. Kita peroleh garisnya seperti ini. Ini sudut 2-nya di sini dan berkongruensi dengan sudut 6. Ya, ini sudut 6. Buktikan dengan N bersejajar dengan K. Buktinya, sudut 2 berkongruensi dengan sudut 6. Jadi itu berkongruensi, garisnya seperti itu. Itu diketahui yang tadi. Sudut 4 berkongruen dengan sudut 2, sudut bertolak belakang. Sudut 4 berkongruen sudut 6, itu menggunakan sifat transitif. N bersejajar dengan K, itu menggunakan teorema kekongruenan sudut dalam berseberangan. Lanjut teorema 8.8, jika dua garis sejajar dipotong garis transversal, maka sudut dalam berseberangannya adalah kongruen. Diketahui K bersejajar lalu dipotong transversal masing-masing di titik P dan Q. Buktikan sudut 1 berkongruen dengan sudut 2. Sudut 1 itu berkongruen dengan sudut 2. Lalu kita buktikan, andaikan sudut 1 tidak berkongruen dengan sudut 2. Itu pengandaian atau bukti tidak langsung. Lalu yang kedua, misalkan T transversal dari K dan N melalui P sehingga sudut-sudut dalam berseberangannya kongruen. Itu menggunakan postulat konstruksi sudut. Lalu yang ketiga, konstruksi sudut 3 berkongruen sudut 2, itu menggunakan langkah konstruksi. Yang 4, karena sudut 1 tidak berkongruen dan sudut 3 itu berkongruen dengan sudut 2, maka sudut 1 tidak berkongruen dengan sudut 3, menggunakan sifat transitif ketidaksamaan. Yang kelima, garis T dan garis K bukan garis yang sama, menggunakan definisi garis yang berbeda. T bersejajar dengan N, itu menggunakan teorema 8.5 yang sudah disebutkan tadi. Jika sudut dalam berseberangan berkongruen, maka garis itu bersejajar. K bersejajar dengan N yang diketahui tadi juga. Yang ke-8, ada dua garis berbeda T dan K melalui P yang keduanya sejajar N. Itu gabungan langkah 5, 6, dan 7. 9, pengandaian di langkah 1 salah, maka sudut 1 berkongruen sudut 2. Logika bukti tidak langsung. Teorema 8.9, jumlah ukuran sudut dalam segitiga adalah 180. Diketahui delta ABC dengan sudut 2, sudut 4, dan sudut 5. Bukti M sudut 2 tambah M sudut 4 tambah sudut 5 sama dengan 180. Kita ketahui gambarnya seperti ini. Bukti, penjelasan, dan alasan. Yang pertama itu misalkan terdapat garis I yang melalui titik B dan sejajar dengan AC. Ini titik I di sini melalui titik B dan sejajar. Ini sudah sejajar dengan AC. Menggunakan teorema penempatan garis sejajar atau postulat garis sejajar atau postulat 16. Sudut 1 dan sudut 3 tersebut seperti yang ditunjukkan pada gambar yang ini, itu menggunakan definisi sudut
sudut 1 dan sudut ABD membentuk pasangan sudut suplemen, atau menggunakan definisi pasangan sudut linier atau suplemen. M sudut 1 tambah M sudut ABD sama dengan 180 menggunakan teorema suplemen. M sudut ABD sama dengan sudut 2 tambah sudut 3 itu menggunakan postulat penjumlahan sudut. Sudut 1 tambah sudut 2 tambah sudut 3 itu menjadinya total tadi derajatnya 180. Substitusi dengan langkah 5 ke langkah 4. Yang ketujuh, garis AB adalah garis transversal yang memotong garis sejajar I dan garis AC menggunakan definisi garis transversal. Lalu yang ke-8, sudut 1 berkongruen sudut 4 menggunakan teorema sudut dalam berseberangan. Yang 9, sudut 1 dan sudut 4 menggunakan definisi kongruen. Garis BC adalah garis transversal yang memotong garis sejajar I dan garis AC menggunakan definisi garis transversal. Lalu yang 11 itu sudut 3 berkongruen dengan sudut 5 menggunakan sudut dalam berseberangan. Yang kedua, sudut 3 sama dengan sudut 5 itu menggunakan sudut kongruen. 13 itu sudut 4 dan sudut 2, sudut 5 sama dengan 180 itu menggunakan substitusi dari langkah 1.9 dan langkah 9 dan langkah ke-12. Lalu ke langkah yang ke-6, sudut 2 plus sudut 4 plus sudut 5 sama dengan 180 menggunakan sifat komutatif penjumlahan. Teorema 8.10, setiap diagonal membagi jajar genjang menjadi dua segitiga kongruen. Diketahui jajar genjang ABCD dengan diagonal AC itu sisi AB bersejajar dengan DC dan AD bersejajar dengan C. Buktikan delta ABC berkongruen dengan delta CDA. Ini ABC berkongruen dengan CDA. Bukti AB bersejajar dengan DC, AB bersejajar dengan DC, dan AD bersejajar dengan BC itu berdasarkan definisi jajar genjang. Sudut BAC berkongruen dengan DCA itu menggunakan sudut dalam berseberangan atau garis sejajar AB, dan DC dipotong transversal menggunakan AC. AC berkongruen dengan AC itu menggunakan sifat refleksif. Yang keempat, BCA berkongruen dengan sudut DAC itu menggunakan sudut dalam berseberangan atau garis sejajar AD, dan BC dipotong transversal AC. Lalu yang kelima itu sudut ABC berkongruen dengan sudut CDA itu menggunakan postulat sisi sudut sisi atau SDSSD. Teorema 8.11 itu berbunyi sisi yang berhadapan pada jajaran genjang adalah kongruen. Diketahui jajaran genjang pada ABC, ABCD dibuktikan dengan AB berkongruen dengan DC, lalu DC dan AD berkongruen dengan DC dan DC. Buktikan delta ABC berkongruen dengan delta CDA itu berdasarkan teorema 8.10. Bagian-bagian yang bersesuaian dari segitiga yang kedua, AB berkongruen dengan DC dan AD berkongruen dengan BC. Itu berdasarkan kongruen adalah bagian yang bersesuaian dari segitiga yang kongruen adalah sama. Teorema 8.12 berbunyi sudut-sudut yang berhadapan pada suatu jajaran genjang adalah kongruen. Diketahui jajaran genjang ABCD, buktikan dengan sudut ABC berkongruen dengan sudut ADC dan sudut BAD berkongruen dengan BCD. Seperti ini gambarnya, buktinya sudut ABC berkongruen dengan sudut CDA berdasarkan teorema 8.10. Lalu sudut ABC berkongruen dengan sudut ADC itu bagian-bagian yang bersesuaian dari segitiga yang kongruen adalah sama. Yang ketiga, untuk sudut BAD berkongruen dengan sudut BCD, buat diagonal BD dan gunakan langkah serupa. Itu membuat analogi pembuktian teorema dari 8.10.